Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2376. Huban terkejut sejenak. Mungkinkah itu alasanmu mencari esens Rache? Zandolf tidak menyangkalnya. Ya, semua orang ingin melampaui alam dewa. Selama penelitianku, aku mendapati kau hampir berhasil, jadi aku ingin tahu bagaimana kau melakukannya. Bahkan jika kau tidak benar-benar memasuki alam berikutnya, metodemu mungkin memiliki beberapa petunjuk. Itulah satu-satunya alasan bagiku untuk menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu. Namun, jawaban Huban tidak persis seperti yang diharapkan Zandolf. Sejujurnya, bahkan aku sendiri tidak tahu persis. Aku akan menjelaskannya lebih lanjut. Para ahli lain di levelku juga tidak begitu yakin mengapa mereka sampai pada titik ini. Itu semacam perasaan bahwa pintu menuju alam berikutnya akhirnya muncul. Huban melanjutkan, bahkan hingga hari ini, saya masih ingat bagaimana rasanya. Sayangnya, saya tidak pernah bisa merasakannya lagi. Saya sudah mencoba berkali-kali, mengulang setiap langkah sesempurna mungkin. Namun, seperti yang saya sebutkan, itu terjadi secara tiba-tiba. Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Saya bahkan tidak berkultivasi saat itu karena saya sudah berada di tahap puncak alam dewa. Ryan merenung sejenak dan bertanya, Senior Huban, menurutmu apakah Senior Hyeomu adalah orang yang berhasil? Huban segera menjawab, apakah dia berhasil atau tidak, saya tidak yakin, tetapi dia pasti berkali-kali lebih kuat daripada kita semua. Mungkin dia benar-benar mencapai alam berikutnya, atau mungkin dia hanya lebih dekat ke sana daripada saya atau yang lainnya. Dia tidak pernah memberitahu kami tentang itu, terlepas dari berapa kali kami bertanya. Zandolf tidak bisa menahan rasa kecewa. Jadi, tidak ada rahasia. Apakah itu hanya kebetulan? Kalau begitu, bukankah itu mustahil? Hehe, Huban tertawa kecil. Berapa banyak bentuk kehidupan yang ada di alam semesta ini? Dari sekian banyak, berapa banyak yang telah mencapai level sepertiku saat ini? Ya, itu hampir mustahil. Hanya untuk mencapai levelku saat ini saja sudah hampir mustahil. Satu-satunya alasan aku tidak mengatakan itu 100% mustahil adalah karena Hyeomu ada. Namun, seperti yang kukatakan, mungkin dia pun belum mencapai level itu. Huban kemudian memutuskan untuk berbagi pengalamannya. Dengar, dan itu berlaku untuk semua orang di ruangan ini. Kalian tidak akan pernah tahu kapan momen itu akan tiba. Aku dan yang lainnya percaya bahwa perasaan itu hanya terjadi sekali. Kami telah mencapai kesimpulan bahwa kami hanya kehilangan kesempatan untuk mencapai terobosan. Namun, kalian berbeda. Teruslah berkultivasi, capai puncak alam keilahian, dan mungkin, suatu hari, momen ini akan tiba. Tidak ada yang merasakannya lagi. Tanya Roan penasaran. Huban membenarkan perkataannya. Ya, atau, paling tidak, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bahwa mereka berhasil merasakan momen itu lagi. Namun, itu tidak berarti kami menyerah. Kultivasi itu tidak terbatas, dan semua jalan mengarah ke Dao tertinggi. Bahkan hingga hari ini, kami masih berusaha mencapai alam berikutnya. Joju tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Guru, apakah benar-benar tidak apa-apa untuk memberitahu mereka tentang hal itu? Sebagai anggota ras esensi alam dewa puncak, dia jelas pernah diberitahu tentang hal itu di masa lalu dan menganggap dirinya sangat beruntung memiliki Huban untuk mengawasinya. Namun, Huban juga berbagi pengalamannya dengan para pendatang baru ini. Huban tampaknya tidak keberatan. Tidak ada gunanya menyembunyikannya, Joju. Hanya karena kau tahu itu ada, bukan berarti kau akan sampai di sana. Bukankah selama ini kau, Trulo, dan Landeau terjebak di tahap puncak alam ketuhanan? Selain itu, ambil contoh Zandolf. Ia berada di tahap tengah alam ketuhanan. Selama ia tidak terbunuh, ia akhirnya akan mencapai puncak alam ketuhanan. Begitu itu terjadi, kau bisa yakin ras humanoidnya akan memberitahunya tentang apa yang baru saja kukatakan. Aku mengerti, Joju mengangguk, memiliki kepercayaan penuh pada Huban. Zandolf merasa agak kecewa, tetapi ia tetap mengambil kesempatan untuk bertanya. Kau bilang kita mungkin punya kesempatan sekali saja. Mungkin itu tidak benar, tetapi mungkin saja. Persiapan seperti apa yang bisa kulakukan jika waktuku benar-benar tiba? Persiapan? Huban merenung sejenak. Kurasa itu tergantung pada orangnya. Aku adalah makhluk ras esensi,
jadi aku akan melakukan hal-hal yang baik untuk ras esensi kita, seperti mengumpulkan energi esensi sebanyak mungkin dan menyimpannya. Namun, bahkan sampai titik ini, aku tidak yakin apakah rahasia untuk mencapai alam berikutnya terkait dengan lebih banyak energi atau tidak. Mengenai ras humanoid kalian, aku tidak tahu. Mengapa tidak mencoba menyimpan sebanyak mungkin batu surgawi tingkat tinggi? Mungkin itu bagus. Zandolf menggelengkan kepalanya, merasa semakin kecewa sekarang. Huban tidak perlu mengatakan itu padanya karena dia akan melakukan itu, setidaknya. Yah, sudah bagus untuk mengetahui tentang momen tiba-tiba ini di masa depan, pikirnya. Dia juga heran mengapa tidak ada seorang pun di ras humanoid yang memberitahunya tentang hal itu. Namun, setelah berpikir sebentar, dia mengerti. Kemungkinan besar, itu karena mengetahuinya mungkin lebih banyak menghambatnya daripada membantunya. Dalam hal itu, mungkin lebih baik baginya untuk hanya mengetahui tentang kesempatan mendadak ini setelah dia mencapai tahap puncak alam keilahian. Begitu aku kembali ke rumah, aku pasti akan bertanya kepada Vosleve tentang para ahli lain yang mirip dengan Huban. Sepertinya kita akhirnya menyimpang dari topik awal, Huban kemudian kembali ke percakapan sebelumnya. Sederhananya, aku akan meminta Zandolf dan Esevi tinggal di kota tersembunyi ini sampai perang berakhir. Kalian dapat berkultivasi atau melakukan apapun yang kalian inginkan, jangan mencoba melarikan diri sendiri. Tempat ini istimewa, dan aku terhubung dengannya. Kalian tidak akan pernah bisa lepas dari pengawasanku selama kalian di sini. Mengerti? Zaldolf dan Esevi hanya bisa mengangguk. Namun, mereka menyadari sesuatu yang berbeda. Tapi, bagaimana dengan Ryan dan Rowan? Bab 2377. Memang, Huban tidak pernah mengatakan apapun tentang mengunci Ryan, Rowan, atau Kentucky. Apakah ada alasan untuk itu? Huban menatap si kembar dan burung itu, mereka adalah kasus khusus. Aku tidak perlu takut mereka membicarakan lokasi kota ras esensiku kepada siapapun. Ya, itu benar. Kelompok si kembar bahkan tidak ingin dikenal, apalagi melakukan sesuatu yang akan menarik banyak perhatian. Apakah Zandolf dan Esevi bisa menerimanya atau tidak, itu bukan masalah mereka. Huban kemudian memberikan perintah kepada Joju dan yang lainnya. Bawa Zandolf dan Esevi ke tempat tinggal acak tempat mereka bisa tinggal untuk sementara waktu. Tidak perlu mengurung mereka di penjara atau semacamnya. Mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan kota ini bersamaku. Baik, Master Huban. Ketiga makhluk puncak alam dewa menerima perintah itu tanpa mengeluh. Esevi segera menoleh ke kelompok si kembar, bertanya kepada mereka karena penasaran. Aku mendengar tentang kalian berdua. Namun, bagaimana kalian bisa mencapai tahap puncak alam elemental space secepat ini? Jika kalian tidak menunjukkan identitas kalian sendiri, aku tidak akan pernah percaya kalian adalah Ryan, Rowan, dan Kentucky yang sama seperti yang ada di laporan. Ryan tersenyum menanggapi. Tentu saja, kami memiliki banyak pertemuan yang tidak terduga. Saya tidak dapat memberitahu Anda dengan pasti apa yang kami dapatkan, tetapi itu memang membantu kecepatan kultivasi kami. Nah, jika Anda menginginkan bantuan dalam kultivasi, tanyakan saja kepada ras esensi. Mereka tidak akan menolak seseorang dari ras mereka sendiri seperti Anda. Esevi terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang kau bicarakan? Kentucky dan Zandolf juga menatap Esevi dengan heran. Mereka tidak tahu itu. Di sisi lain, Rowan menganggap itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bagi Rowan, informasi tentang Kavan jauh lebih penting. Ryan mengangkat bahu dan menjawab Esevi. Sejujurnya, aku tidak mengetahuinya sampai kita sampai di kota ini. Namun, sekarang setelah kita sampai di sini, aku yakin. Kau pasti anggota ras Essence. Hanya saja kau menggunakan wujud humanoid. Bagian yang mengesankan adalah aku tidak tahu ras Essence bisa mengambil wujud humanoid. Tapi sekali lagi, binatang iblis bisa melakukannya, jadi mengapa ras esensi tidak bisa? Kau bahkan lebih hebat dalam hal itu. Binatang iblis tidak bisa menyembunyikan aura iblis mereka. Sebaliknya, kau tidak menunjukkan petunjuk yang jelas. Bahkan auramu hampir sama dengan makhluk ras humanoid lainnya. Hahaha. Tiba-tiba, Huban tertawa dari tengah ruangan. Jigan kecil, dia benar-benar mengalahkanmu. Itu jelas nama asli Esevi. Jigan mendesah, menyadari bahwa tidak ada gunanya menyembunyikannya. Tak lama kemudian, wujudnya mulai berubah.
Energi esensi menyebar ke seluruh tubuhnya saat berubah menjadi api berwarna lain yang mengambang. Aku sudah tinggal di luar selama ini. Bagaimana kau tahu tentangku? Ryan menunjuk dirinya sendiri. Aku agak istimewa. Kalau bicara elemen cahaya, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku menyadari bahwa elemen cahaya di tubuhmu berbeda dari ras lain yang pernah kulihat sejauh ini, tetapi aku tidak menganggapnya serius. Lagi pula, wajar saja jika ras berbeda berinteraksi secara berbeda dengan elemen di sekitar mereka. Ia melanjutkan, bahkan jika kau tidak memiliki ketertarikan dengan elemen tertentu, elemen itu tetap menjadi bagian dari tubuhmu, dan cahaya tidak berbeda. Percaya atau tidak, bahkan iblis memiliki sejumlah elemen cahaya dalam tubuh mereka, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Lebih dari itu, elemen itu akan membahayakan mereka, itulah sebabnya elemen cahaya menjadi kelemahan utama mereka. Ngomong-ngomong, aku tidak memperhatikan elemen cahaya di tubuhmu sebelumnya, tapi sekarang berbeda. Setiap warga ras esensi yang kulihat dengan indera surgawiku memiliki variasi elemen cahaya yang sama persis denganmu. Aku yakin saudaraku di sini mungkin juga merasakan hal yang sama mengenai elemen gelap di tubuhmu. Rowan melirik Esevi dan mengalihkan pandangannya. Hal itu juga cukup jelas baginya. Ryan lalu menepuk bahu Esevi. Yah, penyamaranmu berhasil pada akhirnya. Selama aku tidak pernah melihat ras esensi, aku tidak akan pernah menduga kau adalah anggota ras esensi. Sayang sekali kita bertemu sebanyak ini sekarang. Hahaha. Ryan kemudian teringat sesuatu. Oh, benar. Kau tidak perlu khawatir orang lain akan menemukan identitasmu melalui metode ini. Meskipun aku tidak dapat menjaminnya, aku cukup yakin tidak banyak orang di luar sana yang dapat melakukan identifikasi seperti yang dilakukan Rowan dan aku. Hanya satu hal, aku sudah terbiasa dengan nama Esevimu, jadi kuharap kau tidak keberatan jika aku terus menggunakannya. Jigan tidak peduli. Dibandingkan dengan kata-katamu sebelumnya, apa arti sebuah nama? Jigan? Esevi? Aku sudah menggunakan kedua nama itu selama bertahun-tahun, jadi keduanya terasa tepat bagiku. Joju tampaknya tidak peduli dengan semua itu, jadi dia memanggil Zandolf. Zandolf, ikutlah dengan kami. Kami akan meminta seseorang untuk menyiapkan tempat untukmu. Karena Esevi adalah anggota ras Essence, tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura membawanya pergi, jadi Esevi, atau Jigan, tetap tinggal. Saat Joju pergi bersama Zandolf, Ryan mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Esevi. Jadi, Esevi, mengapa kau bersembunyi di luar? Apakah itu untuk mengumpulkan informasi bagi Essence Rache? Kurang lebih begitu, jawab Esevi sambil kembali ke wujud humanoidnya sekali lagi. Tapi bagaimana kau bisa mendapatkan informasi itu hingga sampai di sini? Ryan melanjutkan dengan rasa ingin tahu. Ini dulu dan sekarang adalah wilayah iblis. Apakah kau datang ke sini sendirian? Esevi menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Sayangnya, aku tidak bisa memberitahumu karena ini melibatkan beberapa rahasia yang ras kita ingin rahasiakan. Ryan tidak mempermasalahkannya. Baiklah, tidak apa-apa juga. Nah, ini pertanyaan terakhir, apakah ada alasan bagimu untuk tetap bersamaku? Aku merasa kemunculanmu yang tiba-tiba di hadapan Kentucky dan aku menggunakan teleportasi untuk memasuki perang cukup menguntungkan. Mungkin, terlalu menguntungkan. Bab 2378. Esevi menggelengkan kepalanya. Percaya atau tidak, itu memang hanya kebetulan. Tentu saja, Anda dapat membayangkan keterkejutan saya ketika mendengar Anda mencari kami. Bukannya saya akan memberitahu Anda apapun. Setelah itu, saya tetap bersama Anda karena itu akan menjadi alasan yang sempurna untuk kembali ke sini. Saya hanya tidak menyangka kalian benar-benar akan menemukan pintu masuk ke Essence Rache City. Ryan tidak tahu apakah ia harus mempercayai kata-kata itu atau tidak, tetapi bahkan Rowan tidak bisa melihat kebohongan di dalamnya. Begitu ya, kalau begitu aku hanya bersikap sedikit terlalu paranoid. Tak lama kemudian, kelompok Joju kembali ke ruangan. Master Huban, apa yang harus kita lakukan dengan si kembar dan burung suci ini? Huban menatap kelompok si kembar sejenak. Apa yang ingin kalian bicarakan pertama kali? Ingat, orang-orang selevelku tidak bisa ikut campur dalam hal apapun, jadi jangan berpikir untuk meminta bantuan. Ryan tentu saja ingin bertanya tentang Yayasan Fragment of the Universe. Namun, melihat betapa tidak sabarnya Rowan, ia tetap diam dan membiarkan Rowan yang mengajukan pertanyaan.
Tentu saja, Rowan tidak membuang waktu. Huban, bagaimana kau bisa tahu tuanku yang lama? Kafan adalah roh kematian dari sisi lain. Bagaimana kau bisa berinteraksi dengannya? Yang terpenting, kau bilang dia tahu aku datang ke sisi ini dan memberitahumu tentang hal itu. Bagaimana mungkin? Katakan padaku, apa yang terjadi? Huban mengangguk, sudah menduga hal itu. Apakah kau ingat ketika aku mengatakan bahwa ada ahli lain yang setingkat denganku, mereka yang berada di atas puncak alam keilahian tetapi belum berada di alam berikutnya? Rowan mengangguk dan menunggu Huban melanjutkan. Kafan kebetulan adalah salah satu dari ahli ini. Dia adalah roh kematian yang telah hidup lebih lama dari saat bola kepunahan muncul. Yah, aku juga. Huban melanjutkan. Namun, Kafan sudah berada di level yang sama denganku bahkan sebelum kejadian di Extinction Sphere. Sederhananya, dia tidak perlu berkultivasi lagi. Sejujurnya, kupikir dia bahkan menyerah untuk mencoba masuk ke alam itu setelah sekian lama. Meski begitu, tidak masalah apakah dia berada di sisi lain yang tidak memiliki energi surgawi atau di sisi ini. Kultivasinya tidak akan berubah. Jadi, sebagai roh kematian sendiri, dia tetap tinggal di tempat roh kematian tinggal. Tapi bagaimana denganku? Tanya Rowan balik. Kau bilang dia membicarakan tentang kedatanganku ke sini. Bagaimana dia bisa tahu? Huban merenung sejenak sebelum melanjutkan. Sejujurnya, aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Bagaimanapun, dia adalah gurumu, bukan guruku. Dia baru saja menyebutkan bahwa roh kematian yang sangat dia hormati, Terra, sekarang berada di sisi semesta ini. Aku tidak benar-benar berharap kau ada di sini. Jika bukan karena jenis energi kematian yang kau pancarkan yang mirip dengan roh kematian lain dari sisi lain, aku bahkan tidak akan menyadarinya. Tentu saja, Rowan menyadari sesuatu yang aneh. Baiklah, aku bisa menerima kenyataan bahwa kau tidak tahu banyak. Namun, ada satu hal yang harus kau katakan padaku. Bagaimana kau bisa menghubungi Kafan? Jika dia memberitahumu tentang kedatanganku ke sini, maka belum lebih dari beberapa ratus tahun sejak kalian berdua berbicara satu sama lain. Memang, sudah lama sekali kita tidak berbincang. Bahkan, kita bisa berbincang sekarang juga jika saya mau, kata Huban. Kau bisa. Rowan terkejut. Kalau begitu, lakukan saja. Aku ingin mendengar semuanya darinya. Rowan menjadi sedikit gelisah, yang sama sekali tidak seperti dirinya. Tidak akan, Huban langsung menepis niat Rowan. Aku bisa menghubunginya sekarang, tapi itu akan sangat merugikanku. Lagi pula, harganya bukan sesuatu yang bisa kau bayar. Itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki oleh Divine Stone. Rowan menyipitkan matanya. Berapa biayanya? Bagaimana kau bisa yakin jika kau bahkan tidak memberitahuku berapa biayanya? Baiklah, Huban kemudian menjelaskan. Saya yakin Anda sudah tahu bahwa alam ruang waktu adalah tempat Anda mulai memahami hukum, bukan? Rowan mengangguk dan menunggu Huban melanjutkan. Setelah Anda sepenuhnya memahami suatu hukum, Anda dapat menggunakannya untuk memasuki alam keilahian. Di alam dewa, tingkat kultivasimu bergantung pada dua hal. Yang pertama, tentu saja, adalah energi asal dewa, ya, setidaknya itu yang terjadi pada ras humanoidmu. Bagi ras esensiku, energi esensi adalah yang kami gunakan. Bagaimanapun, hal kedua yang kau perlukan untuk bisa membuat terobosan adalah menggabungkan hukum. Contohnya, hukum api memiliki 4 subhukum. Pertama, hukum pengapian, kemudian hukum panas, setelah itu, Anda memiliki hukum ledakan, dan terakhir, Anda menyelesaikan hukum esensi api. Setelah Anda memahami keempat jenis hukum api ini, Anda dapat dikatakan telah memahami hukum api dan siap memasuki alam keilahian. Di alam dewa, Anda harus menggabungkan keempat subhukum api ini, yang pada akhirnya akan mencapai hukum utama api. Hal yang sama berlaku untuk hukum lain yang Anda gunakan untuk terobosan Anda. Hukum-hukum tersebut memiliki subhukumnya sendiri. Sekarang, Huban akhirnya masuk ke topik utama, begitu kamu benar-benar menggabungkan subhukum ke dalam hukum utama, kamu juga mencapai puncak alam keilahian. Disitulah semua orang terjebak, menunggu satu kesempatan untuk mencoba mencapai alam berikutnya. Begitu kesempatanmu tiba, dan seperti yang kukatakan, kau tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi, kau dapat mencoba untuk mencapai level berikutnya. Sayangnya, aku tidak tahu siapapun yang berhasil melakukannya. Yah, mungkin Hyeoumu,
Tetapi tidak seorang pun dari kita yang yakin apakah dia benar-benar ada di sana atau tidak. Meskipun demikian, bahkan jika kau gagal, setidaknya kau akan mencapai level yang sama denganku dan orang-orang lainnya. Hanya ketika Anda mencapai level kami, yang bukan ranah sebelumnya maupun ranah berikutnya, Anda akan terhubung dengan hukum-hukum surgawi, jelas Huban. Dan melalui hukum-hukum surgawi inilah para ahli di level kami dapat berkomunikasi, dimanapun mereka berada di alam semesta ini, bahkan jika mereka berada di belahan lainnya. Bab 2378. Ryan tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Bukankah ini berkali-kali lebih baik daripada sistem komunikasiku? Gila. Tentu saja, Huban langsung berbicara tentang harga yang harus dibayar untuk menggunakan metode seperti itu dalam percakapan. Namun, untuk melakukan ini, Anda perlu memanipulasi mereka. Namun, ada masalah. Dipercayai bahwa kemampuan seperti itu hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai alam berikutnya, dan kita belum sampai di sana. Jadi, kita memaksakan diri untuk menyampaikan pesan kita. Seperti yang mungkin dapat Anda bayangkan, disitulah harga harus dibayar. Kita perlu benar-benar mengorbankan sebagian pemahaman kita tentang hukum-hukum untuk dapat memaksa hukum-hukum surgawi tunduk pada keinginan kita. Begitu Anda melakukannya, Anda akan benar-benar melupakan apa yang Anda ketahui tentang bagian-bagian hukum yang Anda korbankan itu. Lalu, kau dan Kafan harus mengorbankan sebagian pemahamanmu untuk berbicara. Apakah itu sepadan? Tanya Roan, penasaran. Huban mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menghabiskan pikiranku untuk hal seperti itu. Orang yang melakukannya adalah tuanmu, Kafan. Dialah yang menghubungiku di sisi ini. Hanya setelah dia membayar harga ini, kami bisa berbicara sebentar. Yah, dalam kasusnya, kurasa dia tidak terlalu peduli dengan harga. Kenapa? Ryan dan yang lainnya bertanya. Itu karena meskipun Anda mengorbankan pemahaman Anda, itu tidak berarti pemahaman itu hilang selamanya. Mengapa Anda tidak bisa memahami apa yang Anda lupakan sekali lagi? Hanya saja biasanya butuh ribuan tahun untuk kembali ke level Anda sebelumnya, jadi kebanyakan dari kita hanya menggunakan metode seperti itu jika sangat diperlukan, jelas Huban. Jadi, dia menghubungimu hanya untuk mengatakan bahwa aku datang ke sisi semesta ini. Kenapa? Rowan merasa aneh. Apakah ada kebutuhan untuk berkorban sebanyak itu? Pertama-tama, seberapa besar kemungkinan Rowan dan Huban bertemu satu sama lain? Itu tidak masuk akal. Tentu saja, Huban membantah anggapan Rowan. Tentu saja tidak. Fakta bahwa kau datang ke sisi semesta ini hanyalah ucapan singkat darinya. Alasan dia menghubungiku adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan Kafan tidak mungkin bisa meramalkan bahwa kau dan aku akan bertemu suatu hari nanti. Namun, aku tidak tahu apa yang kita bicarakan. Itu adalah sesuatu yang melibatkan beberapa rahasia antara aku dan gurumu di sisi lain. Yang perlu kau ketahui adalah aku pasti tidak akan menghabiskan sebagian pemahamanku hanya agar kau bisa berbicara. Jika suatu hari kau mencapai levelku, kau bisa melakukannya sendiri. Kau akan bisa merasakan kehadiran semua orang di level ini, dan itu termasuk Hyeomu di sana atau para iblis dan malaikat agung juga. Saat ini, sudah memungkinkan untuk merasakan kehadiran para ahli lain di atas Void Tempering Realm melalui persepsi spasial alami mereka selama mereka cukup dekat. Jadi, tidak sulit bagi kelompok Rowan untuk percaya bahwa mereka dapat merasakan kehadiran satu sama lain setelah mencapai level itu. Rowan kemudian merenungkan situasi tersebut. Dari apa yang terlihat, tuannya tahu dia telah datang ke sisi ini. Ryan juga merasa aneh. Apakah kau memperhatikan? Di sisi lain, sistem memilihku sebagai tuan rumah. Namun, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan ayah malaikat agungku. Pada akhirnya, kau juga terpengaruh oleh sistem. Kami selalu mengira keterlibatanmu hanyalah kebetulan. Namun, sekarang, gurumu tiba-tiba muncul dan tampaknya mengetahui segalanya. Apakah kemunculanmu di sana untuk mengambil jiwaku benar-benar hanya kebetulan? Rowan, tentu saja, juga menyadari hal itu. Saya sungguh berharap itu hanya kebetulan. Namun, saya bukan orang bodoh. Bisa jadi memang begitu, seperti yang Anda maksud. Terlalu banyak misteri sekaligus. Masalahnya adalah Huban tidak banyak terlibat dalam hal itu, jadi dia tidak punya jawaban yang saya cari. Ryan mengangguk.
Semua hal yang berhubungan dengan keterlibatan kita dalam penyelamatan alam semesta menjadi semakin rumit dari hari ke hari. Sekarang, aku tidak akan terkejut bahkan jika gurumu dan ayah malaikat agungku saling mengenal. Tidak, mungkin Solgem mengetahui keduanya dan juga terlibat di dalamnya. Mungkin saja, Rowan mengangguk. Tapi untuk saat ini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa mencari jawaban jika kita bertemu mereka lagi. Rowan kemudian menarik napas dalam-dalam dan bertanya kepada Huban. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini. Hyeoumu memberitahu kita bahwa seorang anggota ras esensi memiliki salah satu fragmen yayasan semesta. Mengingat cara bicaramu sebelumnya, cukup jelas bahwa anggota ras esensi ini adalah kamu, kan? Huban tidak membantahnya. Kau benar, aku memang punya satu lagi pecahan itu. Namun, pecahan itu terkait dengan kesejahteraan alam semesta, jadi mengapa aku harus memberikannya padamu? Rowan menjawab dengan pertanyaan lain. Lalu, bisakah kau menggunakannya untuk menyatukan kembali kedua belah pihak? Ini, Huban terkejut sejenak. Tidak, aku tidak bisa. Rowan tersenyum tipis. Baiklah, kita bisa. Aku tidak tahu apakah rencananya akan berhasil, tetapi bahkan Hyeoumu tahu ada peluang. Apakah lebih baik bagimu untuk bertaruh pada peluang kecil kita untuk berhasil daripada kamu tidak punya peluang sama sekali? Hahaha, Huban tertawa setelah mendengar itu. Tidak heran Kafan sangat menghargaimu. Bahkan caramu berkata-kata pun mengesankan. Namun, kau mengerti bahwa ada alasan lain mengapa aku tidak ingin menyerah, kan? Bahkan Kentaki pun paham apa alasannya. Cerita tentang fragmen adalah salah satu cara untuk melampaui alam dewa. Huban mengangguk. Tepat sekali. Bahkan para ahli di levelku masih belum menyerah untuk mencapai alam ilusi berikutnya, dan fragmen ini mungkin menjadi kuncinya. Jadi, mengapa aku harus menyerah? Sederhana saja, jawab Ryan. Karena kalau tidak, alam semesta akan tamat. Bisakah kau mencapai alam berikutnya saat kau dan seluruh alam semesta sudah mati? Huban harus mengakui bahwa Ryan masuk akal. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi baginya, yang begitu dekat dengan hukum-hukum langit, segala sesuatunya cukup jelas. Alam semesta sedang sekarat, dan itu tidak akan berlangsung lama. Baiklah. Namun, pertama-tama kamu harus melakukan sesuatu untukku. Bab 2380. Kami semua mendengarkan, jawab Ryan tanpa terlalu banyak berpikir. Huban mengangguk puas. Temanmu Sevi lebih tahu tentang hal itu. Silakan saja beritahu mereka. Sevi segera mengikuti perintah Huban. Ya, Master Huban. Ryan, kami jelas tahu bahwa Anda adalah pencipta sistem komunikasi itu. Kami sangat menghormatinya, tetapi bahkan bagi saya, yang masih dalam wujud manusia, tidak mungkin bisa memahami rahasia cara kerjanya. Ia melanjutkan. Saya pergi ke Sekte Ranbram dan mencoba mengajukan diri untuk membantu rencana penyebaran sistem komunikasi. Namun, karena saya tidak tahu apa-apa tentang formasi, saya ditolak. Bahkan, jika saya tahu, kemungkinan besar saya tidak akan berhasil. Ryan mengerti alasannya. Kau tidak bisa menyalahkan mereka. Memperoleh beberapa menara komunikasi bukanlah masalah besar. Lagi pula, itu hanyalah pengulang sinyal. Aku yakin para iblis dan bahkan kekuatan lain dari alam dewa sendiri sudah keluar dan mencuri menara-menara itu, mencoba memahami rahasia di balik sistem komunikasi. Sayangnya, menara itu tidak banyak gunanya dalam hal ini, Ryan menambahkan. Jika Anda tidak memiliki akses ke inti sistem komunikasi, hampir mustahil untuk memahami cara kerjanya. Mengetahui betapa berharganya rahasia ini, Anda dapat yakin bahwa Sekte Ranbram tidak akan membiarkan siapapun yang tidak mereka percayai 100% untuk mendekat. Sejak awal, ide Anda ditakdirkan untuk berakhir dengan kegagalan. Saat Ryan mengucapkan kata-kata itu, dia juga menyadari sesuatu saat dia berpikir. Kafan, Guru Rowan, berada di sisi lain alam semesta. Jika dia pergi ke bumi, dia pasti bisa memikirkan sistem yang sama denganku. Mungkinkah dia tidak pernah memperhatikan bumi sebelumnya? Sayangnya tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Sevi tersenyum menanggapi. Memang, aku sudah memahaminya sekarang. Bagaimanapun, aku memang mendapatkan lencana komunikasi, setidaknya, tetapi aku khawatir komunikasi apapun yang dilakukan melaluinya dapat dilihat oleh binatang iblis dan ras humanoid, jadi aku tidak pernah membicarakan apapun tentang ras esensi melaluinya. Ryan tahu apa yang dia maksud. Jadi,
Kamu punya dua masalah. Yang pertama adalah meskipun kamu punya beberapa lencana komunikasi, lencana itu terbatas. Yang kedua adalah kamu tidak bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan ras esensimu karena itu akan mengungkap keberadaan mereka. Sevi senang mendengarnya. Tepat sekali. Apa yang diinginkan ras kita cukup sederhana. Kita ingin membangun sistem komunikasi kita sendiri secara rahasia. Baiklah, jawab Ryan langsung. Sevi, Huban, dan para ahli esens Rache lainnya menatap Ryan dengan heran. Mereka tidak menyangka hal itu akan semudah itu. Kau tidak mempermalukan diri sendiri, kan? Sama sekali tidak, jawab Ryan sambil tersenyum. Tahukah kau apa visiku tentang sistem komunikasi ini? Aku ingin sistem ini tersebar di seluruh alam dewa. Aku ingin sistem ini menjangkau setiap sudut dan bahkan memungkinkan manusia biasa untuk menggunakannya. Ketiga kekuatan alam dewa belum menyadarinya. Namun, potensi sebenarnya dari sistem komunikasi ini hanya dapat dicapai setelah sistem ini tersedia untuk semua orang. Namun, lanjut Ryan, para iblis masih menguasai sisi timur laut alam dewa, jadi rahasianya belum bisa terungkap. Sederhananya, begitu mereka diusir dari alam dewa, aku akan membocorkan rahasianya kepada semua orang. Aku berharap di masa depan, sistem ini dapat memungkinkan komunikasi bahkan dengan para malaikat dan iblis di alam mereka sendiri. Ini, tak seorang pun dari mereka menduga jawaban seperti itu. Apakah kau yakin bahwa mengungkapkan rahasia itu kepada semua orang adalah ide yang bagus? Ras esens juga merupakan ras dari alam dewa, jadi mereka masih memiliki mentalitas yang sama dengan tiga kekuatan lainnya. Mereka menginginkan rahasia itu, tetapi mereka tidak ingin diketahui oleh banyak orang lain. Ryan lalu mengangkat bahunya. Tuan-tuan, kalian tidak mengerti. Menghubungkan seluruh alam dewa hanyalah usaha yang sangat besar. Kalian mungkin berpikir bahwa selama ras kalian sendiri dapat menggunakannya, itu sudah cukup. Selama kalian, para humanoid, dan para binatang iblis menyimpan rahasia ini di tangan kalian, kalian dapat memperoleh sejumlah besar sumber daya. Namun, itu tidak mungkin jauh dari kebenaran. Ryan lalu menepuk dadanya. Percayalah padaku, orang yang menciptakan sistem ini. Pada saat yang sama, pikirnya. Yah, aku tidak benar-benar menciptakan apapun, tetapi mereka tidak perlu mengetahuinya, lalu melanjutkan. Aku dapat menjaminmu bahwa alam dewa akan makmur seperti sebelumnya selama itu tersedia untuk semua orang. Ryan juga menambahkan, tentu saja, iblis masih ada di sana, jadi rahasianya tidak bisa langsung terbongkar. Aku akan memberimu skema tentang cara membangun sistem komunikasimu sendiri, dan di masa mendatang, kau bisa mengintegrasikannya ke dalam sistem yang sudah dipasang oleh para humanoid dan binatang iblis. Huban tidak tahu harus berkata apa. Menurutmu, aku tidak merasa mendapatkan sesuatu yang berharga untuk Yayasan Fragment of the Universe. Lagi pula, semua orang juga akan memilikinya di masa depan. Ryan mengangkat bahu. Yah, itu rencanaku untuk masa depan. Siapa tahu, mungkin aku akan mati sebelum aku bisa mewujudkannya, dan kemudian kau dan dua kekuatan lainnya bisa menyimpannya untuk kalian sendiri. Huban tidak menyukai kata-kata itu. Bahkan, tidak ada satupun anggota esens Rache di ruangan itu yang menganggap kata-kata Ryan sebagai lelucon. Jangan anggap kami sama dengan humanoid, binatang iblis, atau roh. Terutama humanoid. Kami tidak akan pernah membunuh seseorang karena alasan seperti itu. Mereka mengira Ryan menyiratkan bahwa dia akan dibunuh setelah membocorkan rahasia itu. Ryan mengangkat bahu. Baiklah, aku akan percaya kata-katamu. Bab 2381. Namun, memang benar bahwa kalian tidak akan mendapatkan banyak keuntungan pada awalnya, Ryan menambahkan. Bagaimana dengan ini? Sevi, berikan aku lencana yang kalian dapatkan. Aku akan mengatur agar komunikasi yang melalui lencana-lencana itu tidak dapat dilihat oleh Demon Beast dan humanoid. Kau bisa melakukannya. Sevi dan Huban bertanya bersamaan. Ryan jelas membenarkan. Aku bisa. Selama jumlah mereka tidak terlalu banyak, aku bisa membuat komunikasi mereka tidak terdeteksi oleh sistem. Pertama-tama, sudah ada puluhan juta lencana ini, jadi melacak semuanya sudah menjadi tugas yang cukup sulit bagi para humanoid dan binatang iblis. Huban kemudian menatap Sevi, yang lebih tahu tentang topik ini. Apakah ini sepadan? Sevi langsung mengangguk. Tentu saja. Pertama-tama,
Ras esensi kita akan menghadapi masalah besar begitu kita mendapatkan rencana untuk membangun sistem komunikasi kita sendiri. Kita tidak memiliki tenaga untuk membangun menara. Bahkan jika kita melakukannya, kita tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan lain dari alam dewa yang melihatnya. Bagaimanapun, menara harus terlihat dan berada di tempat yang tinggi. Selama kita menyebarkan sistem kita sedikit, itu pasti akan ditemukan oleh yang lain. SCV melanjutkan, namun, metode Ryan akan memungkinkan kita untuk menggunakan lencana komunikasi dan menara mereka, jadi tidak seorang pun akan menyadari apapun. Karena kita masih tidak dapat menunjukkan diri kita di luar, setidaknya tidak sampai para iblis dikalahkan, memiliki beberapa lencana komunikasi yang tidak dapat dilacak akan menjadi keuntungan besar. Paling tidak, aku tidak perlu menggunakan metode lain untuk menyampaikan pesan kepadamu lagi, yang jauh lebih baik dan lebih cepat. Joju, yang berdiri di samping, menemukan sebuah masalah. Tunggu, tapi itu berdasarkan kepercayaan kita pada manusia ini. Bagaimana jika dia berbohong, dan kita langsung ketahuan? Rowan melirik Joju dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin membuatmu terlihat seperti orang yang tidak bisa berpikir jernih, tapi, apa kau benar-benar melihat kami mencoba menjadi musuh dengan 3 ahli alam dewa puncak, terutama seseorang seperti Huban? Huban mengatakan dia punya kesepakatan dengan ahli lain setingkatnya, tapi aku ragu itu akan sampai pada titik di mana dia tidak bisa mengurus setidaknya 1 atau 2 orang seperti aku dan Ryan. Memang, tidak masalah bagaimana Anda melihatnya. Menjadi musuh dengan Huban saja sudah merupakan hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Joju kemudian terdiam dan mengalihkan pandangannya. Pertanyaannya agak terlalu tidak perlu. Bagaimanapun, orang tidak boleh lupa bahwa Ryan dan Rowan juga berusaha untuk tetap tersembunyi dari para humanoid, roh, dan binatang iblis. Sama sekali tidak ada keuntungan bagi si kembar untuk menipu ras esensi di sini. Huban kemudian memikirkan sesuatu. Karena kamu bisa mencegah orang lain melihat komunikasi kita, kemungkinan besar kamu bisa membuat kita bisa melihat komunikasi mereka, bukan? Ryan mengangguk. Aku bisa, tapi aku tidak akan melakukannya untukmu. Kenapa? Huban bertanya balik. Karena aku masih manusia, bukan? Jawab Ryan. Sudah sangat baik bahwa aku menempatkanmu dan rasku dalam kondisi yang sama. Tak satu pun pihak akan dapat mengorek informasi pihak lain. Ini mutlak, dan aku tidak akan berubah pikiran. Rowan, di sisi lain, tampaknya tidak peduli. Namun karena Ryan sudah mengatakannya, ia tidak menambahkan apapun. SCV menatap Huban. Tuan, kita harus menerima tawaran ini. Kita akan mendapatkan sistem komunikasi kita sendiri. Jika kita masih takut dengan hasil seperti itu di masa mendatang, kita bisa membangun sistem kita sendiri begitu kita keluar dan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Huban mempertimbangkan dan menyetujui kesepakatan itu. Baiklah, namun, skema sistem komunikasi saja tidak akan cukup. Ryan, kamu harus tinggal di sini dan mengajari master formasi ras esensi kita secara langsung. Begitu mereka mampu mengatur sistem komunikasi sendiri, maka kita dapat mengatakan bahwa kesepakatan ini telah tercapai dengan baik. Kentucky, yang selama ini terdiam, tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tapi kalau begitu, siapa yang bisa menjamin bahwa kau akan memberi kami fragmen itu? Rowan meliriknya dan menjawab pertanyaan itu dalam bahasa Huban. Kami tidak punya jaminan apapun. Dia memegang kekuatan tertinggi, kekuatan tertinggi. Kami hanya bisa mempercayainya, dan hanya itu saja. Itulah keuntungan dari yang kuat. Huban cukup puas dengan jawaban Rowan. Baguslah kalau kamu tahu. Begitulah cara dunia bekerja. Ryan tampaknya tidak keberatan. Tidak masalah. Aku hanya berharap kamu memiliki beberapa master formasi yang terampil karena teori formasi sirkuit cukup rumit dibandingkan dengan formasi normal yang telah kamu gunakan selama ini. Terampil. Huban mendengus menanggapi. Aku merasa kau sudah lupa siapa yang menciptakan formasi di gerbang kota bawah tanah ini. Ryan merasa ingin menendang dirinya sendiri. Benar, ras esensi benar-benar membangun formasi level legendaris untuk melindungi pintu masuk kota. Level legendaris bahkan berada di luar jangkauan deteksi sistem permata jiwa. Jika itu tidak dianggap sebagai hasil kerja master formasi yang terampil, maka tidak ada yang dianggap demikian. Ahem, aku tidak pernah meragukan pengetahuan ras esensi dalam formasi. Ya, itu hanya candaan, hanya candaan. Hehe, hahaha. Namun,
Hal itu membuat keraguan lain muncul di benak Ryan. Jika Anda memiliki master formasi yang terampil, mengapa Anda mengirim SCV untuk memata-matai ras lain? Anda bahkan ingin dia mendapatkan rahasia sistem komunikasi. Namun, dia mengatakan tidak tahu apa-apa tentang formasi. Bukankah lebih baik mengirim salah satu master formasi Anda yang terampil? SCV, Huban, Landau, Jojo, semua anggota Essence Rache merasa sedikit tidak berdaya mendengar pertanyaan itu. Apakah menurutmu kita belum memikirkan hal itu? Sayangnya, hanya SCV yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Di atas segalanya, dialah satu-satunya dari kita yang dapat meninggalkan tanah Essence Rache. Bab 2382. Barulah Ryan ingat ketika SCV menyebutkan bahwa ia terikat pada tanah ini. Oh, kau pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Jadi kau mirip dengan ras Kosel, ras yang tidak bisa hidup di luar bidang tertentu. Tetap saja, bolehkah kau mengatakan itu pada kami? Kosels. Huban tidak tahu yang itu. Namun, alam dewa memiliki banyak ras, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Yah, jika mereka juga terikat pada tanah mereka, maka kau benar. Mengenai memberitahumu, jangan khawatir. Ini jelas bukan rahasia bagi tiga kekuatan lainnya. Ras esensi dikatakan mendominasi sisi timur laut alam dewa di masa lalu. Kekuatan lain mengerti bahwa kita tidak dapat meninggalkan tempat ini sejak saat itu. Namun, hal itu membuat gagasan bahwa mereka takut akan kekuatanmu menjadi sedikit aneh, komentar Rowan. Apa risikonya jika kamu bahkan tidak bisa meninggalkan sisi ini? SCV menggelengkan kepalanya di sisi Rowan. Itulah intinya. Bagaimana jika kita tiba-tiba mendapat kemampuan untuk meninggalkan tanah kita? Bukankah aku orang seperti itu? Rowan harus mengakui bahwa ucapannya masuk akal. Memang, tapi bagaimana kau bisa pergi? Lagi pula, hanya kau yang bisa berubah menjadi wujud manusia. SCV mengangguk. Ya, hanya aku yang mampu melakukan keduanya. Nah, kalau dipikir-pikir sebentar, mungkin kamu bisa membayangkan alasannya. Ryan merenung sejenak. Biasanya, aku akan mengatakan bahwa kau memiliki garis keturunan campuran. Namun, anggota ras esensi tidak dilahirkan dari ibu. Mereka mirip dengan beberapa roh, yang dilahirkan dari energi langit dan bumi, atau lebih tepatnya, dari esensi langit dan bumi. SCV tersenyum. Percaya atau tidak, kamu tidak jauh dari kebenaran. Aku tidak dilahirkan dari surga dan bumi seperti orang lain. Sebaliknya, aku adalah hasil hubungan antara Wisep dan makhluk esens. Wisep. Ryan teringat bahwa memang ada ras Wisep di wilayah ras roh. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana kau bisa dikandung. SCV mengangkat bahunya. Yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa itu jelas tidak seperti yang manusia lakukan. Tapi pada akhirnya, garis keturunan campuran ini. Tidak, kurasa lebih baik mengatakan bahwa aku memiliki energi campuran. Aku juga percaya ini adalah alasan mengapa wujud humanoidku masih terlihat seperti anak kecil. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku memang selalu seperti ini. Tetap saja, SCV melanjutkan. Meskipun aku adalah hasil hubungan antara Wisep dan Essence, aku hampir 99% anggota Essence Rache. Rowan tidak terkejut. Ras Essence adalah ras yang sangat kuat, sementara Wisep adalah salah satu ras terlemah di luar sana. Jika kita berbicara tentang energi campuran, seperti garis keturunan campuran, maka tipe yang lebih kuat akan diutamakan. Meskipun demikian, 1% terakhir inilah yang memutuskan ikatanmu dengan tanah ini. Tepat sekali, SCV mengangguk. SCV kemudian menatap Huban. Yah, Tuan mungkin bisa meninggalkan tempat ini jika dia mau. Huban mendesah. Aku bisa, tapi itu tidak baik untukku. Jadi, kecuali jika perlu, aku menahan diri untuk tidak melakukan hal seperti itu. Jangan khawatir, ini juga bukan rahasia bagi monster-monster yang memiliki posisi yang sama denganku. Huban kemudian tertawa kecil. Hehe, pastikan saja untuk tidak membuatku marah karena aku mungkin berpikir bahwa memburumu adalah salah satu alasan yang diperlukan. Kami tidak berani, jawab Ryan langsung. Dengan begitu, semua hal yang harus mereka bicarakan telah berakhir. Pada hari yang sama, Ryan dibawa ke gedung lain di kota tempat ia bertemu dengan Master Formasi Ras Esensi. Ia langsung merasa betah di sana. Master Formasi ini benar-benar berada di puncak dunia formasi. Anehnya,
Pemimpin Essence Formation Masters adalah seseorang yang pernah Ryan temui sebelumnya. Dia adalah Landeau, salah satu dari 3 makhluk Essence Rache Alam Dewa Puncak. Ryan segera mengetahui bahwa Landeau juga merupakan seorang legendary level Formation Master. Ada anggota lain yang memiliki kemampuan untuk mencapai level itu di masa depan. Hanya saja anggota Essence Rache lainnya tidak memiliki kultivasi yang diperlukan untuk itu. Bisakah kau memberitahuku lebih banyak tentang formasi di gerbang kota? Ryan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Landeau masih tidak begitu menyukai manusia. Namun, Huban menyuruhnya untuk bekerja sama, jadi dia mengikuti perintah tersebut. Baiklah, namun, kamu harus menunjukkan sistem komunikasinya terlebih dahulu. Tidak masalah. Seketika, orang lain muncul di luar, datang dari alam dimensi permata jiwa. Apakah dia di sini? Master formasi legendaris. Di mana dia? Orang itu tidak lain adalah Droman, Master Ryan, di Sekte Dalamu. Droman menatap api berwarna berbentuk manusia di depannya dan segera berlutut. Tuan, saya akan berada di bawah pengawasan Anda. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Tuan, bukankah ini terlalu berlebihan? Namun, Droman segera mencengkeram kepala Ryan dan memaksanya turun bersamanya. Diam, dia adalah master formasi tingkat legendaris. Sikap macam apa itu? Berlututlah dan tunjukkan rasa hormat yang pantas diterimanya kepada tuan ini. Ryan merasa tidak berdaya saat tuannya memaksanya turun. Namun, sekali lagi, ia tidak bisa memaksakan diri untuk menentang keinginan Droman. Melihat itu, kesan Landeau tentang ras manusia segera membaik. Setidaknya ada beberapa manusia yang berakal sehat di luar sana. Bukan berarti dia akan mengakuinya. Baiklah, mari kita masuk ke topik utama. Tunjukkan padaku skema sistem komunikasi. Droman kemudian berdiri, bersemangat. Ya, ia kemudian memberikan slip giok itu dengan metode membangun sistem komunikasi. Namun, Tuan, akan lebih baik jika Anda terlebih dahulu mempelajari tentang rune pembentukan sirkuit. Landeau melihat informasi pada slip giok itu dan menyipitkan matanya. Memang, tanpa mengetahui tentang formasi sirkuit, dia akan butuh waktu lama untuk memahaminya. Baiklah. Landeau kemudian menyebarkan indera surgawinya. Tak lama kemudian, 20 master formasi lainnya tiba di tempat kejadian. Mereka semua adalah bawahan kepercayaanku. Kalian bisa mengajari kami semua di saat yang sama. Dengan senang hati, Droman mengangguk. Bab 2383. Pengenalan rune formasi sirkuit kepada Landeau adalah sesuatu yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Karena ras esensinya tidak dapat menampakkan diri, Landeau hampir tidak mendapatkan kontak dengan sistem komunikasi. Paling-paling, ia mendapatkan beberapa lencana komunikasi dari SFI. Namun, karena ia tidak memahaminya, lencana itu tampak seperti benda asing. Ia tidak dapat memahami mengapa dan bagaimana cara kerjanya. Alasan utamanya adalah bahwa sistem komunikasi membuka pintu bagi banyak perbaikan lainnya. Jangan lupa bahwa saat Ryan masih berada di wilayah ras naga dan mengawasi sekte sistem, dia dan yang lainnya menciptakan jenis mesin pembentuk sirkuit lainnya. Di dalam mesin tersebut, ada yang memungkinkan pembuatan rune pembentuk sirkuit mikro. Mereka menggunakan versi pertama untuk membuat versi berikutnya dan kemudian versi berikutnya untuk membuat versi berikutnya. Setelah proses ini, formasi sirkuit di dalam lencana komunikasi memiliki terlalu banyak rune, dan semuanya terlalu kecil. Bahkan Landeau dan alam puncak keilahiannya tidak dapat melakukan apapun untuk melihatnya. Dia sama sekali tidak memiliki peralatan yang diperlukan untuk melakukan hal seperti itu. Jadi, meskipun dia tahu lencana komunikasi beroperasi dengan formasi, dia bahkan tidak dapat menganalisisnya, yang membuatnya sangat frustrasi. Namun, sekarang, Ryan dan Droman bahkan membawa beberapa contoh dari dalam alam dimensi permata jiwa. Bagaimanapun, Landeau adalah master formasi tingkat legendaris. Bakatnya di bidang itu jelas lebih tinggi daripada bakat kultivasinya. Dia adalah anggota ras esensi, ras yang secara alami diberkahi dengan bakat kultivasi. Mengatakan bahwa bakat formasinya lebih tinggi daripada kultivasi sudah menunjukkan betapa hebatnya itu. Begitu ya? Tidak heran sebelumnya sangat sulit, komentar Landeau saat api energi esensi tubuhnya bersinar terang. Master formasi ras esensi lainnya benar-benar tahu betapa bersemangatnya Landeau saat itu.
Sungguh konsep yang luar biasa menggunakan kecepatan elemen petir. Tidak, kamu menyebut jenis penggunaan ini sebagai listrik, kan? Bagaimanapun, arus yang sangat kecil yang hampir tidak dapat kurasakan dengan indera surgawiku dapat melahirkan keajaiban seperti itu. Pemrograman ini, di atas segalanya, benar-benar tidak terbatas. Droman mengangguk, senang mendengarnya, seolah-olah dialah yang menciptakan formasi sirkuit. Hahaha, memang, mereka sangat bagus. Namun, dibandingkan dengan rune yang dapat digunakan senior Landeau untuk menciptakan formasi level legendaris, kita masih kurang. Senior Landeau sama sekali tidak tahu tentang konsep ini sebelumnya, itu saja. Selama beberapa minggu terakhir, Landeau semakin menyukai manusia bernama Droman ini. Mereka tampaknya sangat akur. Sekarang, dia telah sepenuhnya melupakan perbedaan yang sangat besar antara kultivasinya dan Droman. Sampai-sampai jika Landeau tidak mengendalikan emosinya dengan baik, semburan energi surgawi dan esensi dari tubuhnya akan menguapkan Droman saat itu juga. Ryan kemudian mendekati keduanya untuk memberikan laporan. Saya meminta Tintan untuk bekerja pada mesin rune sirkuit mikro. Dia tampaknya cukup menikmati mengerjakan perangkat yang lebih besar ini dan memiliki bakat untuk itu, jadi dia seharusnya dapat mengembangkan dan memanfaatkannya dengan baik di masa mendatang. Landeau meliriknya. Baiklah, bawa saja Hihi dan Flotivan dan bantu mereka mengejar yang lain. Namun, entah mengapa dia tampaknya masih tidak begitu menyukai Ryan. Mungkin harga dirinya yang tidak bisa menerima bahwa Ryan menciptakan sesuatu seperti ini sebagai penggantinya, seorang master formasi tingkat legendaris. Meskipun demikian, Ryan tidak terlalu memperhatikan. Dia tidak ada di sini untuk disukai. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia berusaha keras untuk mengajar bersama Droman. Mereka juga dapat merasakan kemampuan esens Rache yang mengagumkan. Mereka tidak hanya pandai dalam kultivasi. Sebaliknya, mereka tampaknya pandai dalam apapun yang mereka pikirkan. Bahkan anggota ras esensi, yang sedikit tertinggal dalam kategori pembelajaran, masih beberapa kali lebih baik daripada kebanyakan master formasi yang pernah dilihat Droman dan Ryan, apalagi yang baik. Sampai pada titik di mana mereka bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tidak dikuasai ras ini. Beberapa minggu berlalu, dan Landeau telah memahami hampir seluruh konsepnya. Sekarang, ia benar-benar dapat menciptakan sistem komunikasinya sendiri meskipun ia tidak memiliki skema dari Ryan dan Droman. Dengan mengatakan itu, ia memutuskan sudah waktunya untuk membalas budi. Kalian berdua, ikut aku. Ryan dan Droman menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan segera menyusul. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk kota. Sesampainya di sana, Ryan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada para iblis yang sedang menyelidiki tempat ini. Landeau tidak keberatan memberi tahu mereka. Tidak banyak. Mereka terus berkeliaran selama sekitar 10 hari, mencoba mencari alasan mengapa indera surgawi tidak berfungsi. Mereka melakukan hal yang sama beberapa kali di masa lalu. Hanya saja karena kekuatan alam dewa kalian sekarang menguasai benua ini, mereka mungkin mencobanya sekali lagi. Yah, tanpa informasi yang cukup seperti yang didapatkan Zandolf, mereka ditakdirkan untuk tidak pernah menemukan tempat ini. Landeau kemudian melambaikan tangannya, dan puluhan ribu rune kecil berwarna bersinar di pintu gerbang masuk kota bawah tanah esens Ranche. Ryan dan Droman belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka dapat merasakan kekuatan di baliknya. Benar saja, itu adalah formasi pembantaian tingkat legendaris yang dikelola oleh Landeau sendiri. Menurutku, aku cukup bangga dengan pekerjaan ini. Formasi ini mampu mengubah energi surgawi menjadi energi esensi dan menggunakannya untuk menyerang. Kekuatannya juga mampu membunuh bahkan musuh alam keilahian puncak jika mereka tidak berhati-hati. Landeau kemudian menoleh ke arah Ryan dan Droman. Kalian berdua masih belum cukup kuat untuk menciptakan rune ini. Namun, kalian pasti memiliki bakat yang diperlukan untuk mempelajari cara kerjanya dan cara membuatnya di masa mendatang. Mulai sekarang, akulah gurunya, jadi dengarkan baik-baik. Bab 2378. Ryan masih merasakan sedikit perbedaan dalam cara Landeau menjelaskan rune dan efeknya antara dirinya dan Droman. Meskipun demikian, ia tetap menjawab semua pertanyaannya tanpa mengeluh, meskipun ia tampak tidak senang dengan hal itu. Ryan dan Droman memanfaatkan kesempatan itu semaksimal mungkin, memastikan untuk mencatat semua yang mereka butuhkan. Beberapa minggu berlalu dengan cepat.
Saat itu, Ryan sudah lupa tentang minggu yang ia miliki sebelum kembali ke wilayah Limigo. Karena sinyal menara komunikasi tidak mencapai kota bawah tanah ini, para pembudidaya bahkan mengira Ryan, SCV, dan Kentucky telah meninggal di suatu tempat. Ryan tidak mempermasalahkannya. Apa yang diperolehnya selama ini di Essence Rache City jauh lebih baik daripada Serene Gold Filaments. Ia bahkan dapat memikirkan beberapa tempat di mana ia dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya dari Landau dalam set armor barunya di masa mendatang. Mengenai Gold Filament yang dibutuhkan, ia akan mencoba mencari alasan untuk bergabung kembali dengan pasukan nanti. Akhirnya, mereka mencapai titik di mana kedua belah pihak saling mengajarkan semua yang mereka bisa. Tentu saja, ada beberapa rahasia yang masing-masing pihak lebih suka simpan sendiri. Meskipun demikian, The Essence Rache dan Ryan memperoleh banyak manfaat dari pengalaman itu. Kembali ke kamar tempat Huban menginap, Ryan, Landau, dan yang lainnya berkumpul lagi. Huban menatap anggota Essence Rache-nya dan terutama Landau. Bagaimana? Apakah dia memenuhi bagiannya dari kesepakatan? Landau mengangguk. Ya, aku sudah menguji metode pembuatan sistem komunikasi dan menghasilkan versi yang sangat sederhana. Tentu saja, mustahil untuk mencapai ukuran dan kompleksitas sistem humanoid dan binatang iblis. Lagi pula, kita menyembunyikan diri di sini. Meskipun demikian, begitu kita keluar dan menunjukkan diri, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membangun sistem yang jauh lebih besar dan lebih kompleks. Huban mengangguk puas. Kalau begitu, baguslah. Bagaimana dengan rencana komunikasi yang dijanjikannya kepada kita? Landau mengeluarkan 7 rencana komunikasi yang diperoleh SCV saat ia tinggal di luar. Saya tidak yakin apakah mereka benar-benar mampu menyembunyikan komunikasi kita. Lagi pula, peralatan untuk membuat rencana ini jelas jauh lebih canggih daripada yang dapat saya buat di sini saat ini. Dalam kasus khusus ini, kita hanya bisa percaya pada Ryan di sini bahwa ia melakukan apa yang dikatakannya. Ryan mengangkat bahunya. Yah, bagaimanapun juga, terserah padamu untuk percaya atau tidak. Bahkan jika kau tidak mau, setidaknya Landau dan Master Formasi ras Essence lainnya sudah tahu cara membangun sistem komunikasi. Sebaiknya kau buang saja lencana-lencana ini dan tunggu hari di mana kau bisa membangun dan menyebarkan sistemmu sendiri. Huban tampaknya tidak keberatan. Mari kita gunakan mereka. Jika keadaan benar-benar memburuk, aku bisa membawa semua orang ke tempat yang aman sendirian. Aku tidak bisa campur tangan dalam perubahan dunia, tetapi tidak ada yang akan mengeluh jika aku hanya membawa beberapa anggota rasku pergi. Untuk saat ini, mereka terlalu berguna untuk diabaikan. Baiklah, Landau mengangguk dan memberikan salah satu lencana itu kepada SCV. Aku sudah menambahkan nomor 6 lencana lainnya ke nomormu. Tidak akan lama lagi sinyal menara sistem komunikasi akan mencapai tempat ini saat pasukan Realm of Gods maju ke benua ini. Kau bisa menggunakannya untuk menghubungi kami nanti. Tentu saja, kami akan menggunakan beberapa kode sehingga tidak seorang pun bisa mengetahui siapa kami jika percakapan kami masih dipantau. SCV mengangguk dan segera menyimpan lencananya. Tidak masalah. Huban kemudian menatap Ryan, Rowan, dan Kentucky. Dengan ini, kalian telah menyelesaikan bagian kalian dalam kesepakatan ini. Sekarang, saatnya untuk mendahului bagianku. Tubuh Huban mengembang, berubah menjadi api berwarna yang beberapa kali lebih besar dari para ahli ras esensi alam Dewa Puncak. Setelah itu, gerbang spasial muncul, menunjukkan koneksi ke dunia lain di sisi lain. Sama seperti kota ras esensi, ada banyak bangunan dengan karakteristik serupa, semuanya dengan gambar kubik berwarna sama di atasnya. Asteris Pin. Asteris. Fragmen fondasi alam semesta terdeteksi. Quest baru tersedia, ambil fragmen dari alam dimensi yang dilindungi oleh Huban. Hadiah poin takdir, 1 juta poin takdir. Hukuman kegagalan, 2 juta poin takdir. Kondisi kegagalan, meninggalkan area pusat alam dewa tanpa fragmen. Waktu, tidak terbatas. Benar saja, sistem permata jiwa segera aktif, merasakan kekuatan fragmen yang datang dari dalam gerbang spasial itu. Namun, bukan itu saja yang terdeteksi oleh sistem. Peringatan, energi sisa Extinction Sphere terdeteksi. Sistem terus berlanjut. Extinction Sphere bertanggung jawab atas kematian semesta. Itu adalah musuh alami pilar fondasi semesta. Sebagai sesuatu yang berasal dari pilar fondasi semesta, bola kontrol sistem permata jiwa sangat rentan terhadap energi semacam ini.
Host harus benar-benar berhati-hati agar bola permata jiwa tidak bersentuhan dengan energi itu. Jika tidak, sistem itu bisa rusak atau bahkan hancur. Sisa-sisa energi Extinction Sphere. Ryan dan Rowan tercengang. Mereka jelas ingat bahwa Soul Gem telah menghancurkannya di masa lalu, tetapi itu adalah akibat dari terbelahnya alam semesta menjadi dua. Memikirkan bahwa sebagian energinya masih ada hingga hari ini, pikir mereka. Tidak heran sistem itu tampaknya mendeteksi sesuatu tetapi tidak dapat mengetahui apa itu, kata Suster Orb. Energi dan sistem ini memang memiliki semacam hubungan, bagaimanapun juga. Apakah itu berbahaya? Tanya Rowan. Buat kamu, enggak juga. Hanya sistem yang akan terpengaruh oleh sejumlah kecil energi dari Extinction Sphere yang hancur. Jadi, pastikan kamu tidak memaksaku untuk keluar jika kamu memasuki dimensional realm itu. Baiklah, Ryan dan Rowan setuju dengannya. Huban, yang tidak tahu apa-apa, memanggil kelompok si kembar. Ikutlah denganku. Fragmen yayasan semesta dapat ditemukan di dalamnya. Aku menggunakan energi di alam dimensi ini untuk menyembunyikan keberadaannya. Bab 2385. Menyembunyikannya. Ryan dan Rowan bingung. Tetapi fragmen yang kami temukan di masa lalu tidak pernah membutuhkan sesuatu untuk disembunyikan. Yang lain tidak dapat mendeteksinya. Cara yang paling sering digunakan untuk menemukan fragmen adalah melalui fenomena yang ditimbulkannya. Huban melewati gerbang ruang sementara kelompok Ryan mengikutinya. Kita berdua tahu itu salah, bukan begitu? Ryan dan Rowan terkejut. Kemudian, mereka teringat bagaimana sistem permata jiwa benar-benar mampu mendeteksi mereka begitu mereka cukup dekat. Namun, hingga Huban membuka gerbang spasial, sistem benar-benar tidak dapat mendeteksi fragmen ini, yang, secara teori, sangat dekat. Apa yang kau tahu? Huban menatap mereka sambil terus melangkah maju. Yang ku tahu adalah kalian berdua pasti punya cara untuk menemukan fragmen. Kalau tidak, Hyeoumu tidak akan pernah berbicara untuk kalian. Aku juga akan mencoba mengambil fragmen yang ada di tangan kalian jika bukan karena itu. Bagaimanapun, masih diyakini bahwa fragmen mungkin menjadi kunci untuk mencapai alam berikutnya. Maksudmu, para ahli lain di levelmu mampu memberitahu di mana fragmen kita berada? Si kembar bertanya balik. Si kembar yakin itu mungkin. Namun, Huban membantahnya. Tidak, kita tidak bisa. Yang kukatakan adalah bukan tidak mungkin untuk mendeteksi pecahan-pecahan itu. Namun, karena energi di tempat ini, akan sangat sulit untuk mendeteksinya jika aku tidak membuka alam dimensi. Ryan dan Rowan mengakui bahwa sistem tidak dapat menemukannya hingga saat itu. Jadi Anda menyembunyikannya dari orang-orang seperti kami, yang memiliki metode untuk menemukan lokasi fragmen. Huban melanjutkan. Apa yang kukatakan sebelum kita memasuki tempat ini adalah bahwa energi di sini membantu menyembunyikannya. Namun, bukan aku yang menaruh energi ini di sini. Pada levelku, aku tidak perlu menyembunyikan apapun karena hanya sedikit yang bisa melawanku, terutama di wilayah ini. Sayangnya kita semua terikat oleh perjanjian di mana kita tidak dapat mencampuri kejadian di dunia luar. Yang menyembunyikan fragmen itu tidak lain adalah fragmen itu sendiri. Huban lalu menjatuhkan bom itu. Tidak mungkin. Ryan dan Rowan berbicara bersamaan. Bagaimanapun, energi di tempat ini adalah energi yang sama dengan Extinction Sphere. Energi ini seharusnya dapat menghancurkan pilar fondasi. Bagaimana mungkin fragmen pilar melepaskan jenis energi yang seharusnya berbahaya bagi dirinya? Huban tampaknya tidak mempermasalahkan jawaban Ryan dan Rowan. Seperti yang kuduga, kalian tahu energi macam apa ini, kan? Ini, Rowan tetap memasang ekspresi dingin sementara Ryan berusaha sedikit menahan keterkejutannya. Akhirnya, Rowan hanya berbicara. Energi ini adalah sisa dari Extinction Sphere. Huban mengangguk puas. Benar sekali. Energi yang ada di tempat ini sama dengan energi Extinction Sphere. Aku bisa mengerti keterkejutanmu. Lagi pula, energi ini seharusnya membahayakan fragmen, bukan dilepaskan olehnya. Huban tampaknya benar-benar menyadari banyak hal. Namun, sekali lagi, dia mungkin masih hidup bahkan saat Extinction Sphere pertama kali muncul, atau begitulah yang diyakini si kembar. Akhirnya, mereka tiba di pusat alam dimensi. Di kejauhan, Ryan dan Rowan dapat melihat potongan material yang mengambang di udara, tidak bergerak. Namun, mereka juga dapat merasakan bahwa energi dari Extinction Sphere semakin padat semakin dekat mereka dengannya. Huban kemudian menatap si kembar. Nah,
Ini dia. Itu fragmennya. Kau bisa pergi dan mengambilnya. Dari nada bicara Huban, dia tampak sangat menikmati situasi ini. Ryan dan Rowan tahu alasannya. Sistem dan Sister Orb sudah memperingatkan mereka. Energi ini sangat buruk bagi sistem, jadi mereka tidak bisa membiarkannya mendekatinya. Soul Gem Dimensional Realm sepenuhnya tertutup saat ini karena itu. Namun, fragmen di depan adalah penyebab masalahnya. Jika mereka ingin mengambilnya dan menggabungkannya dengan fragmen lain yang mereka dapatkan, mereka harus mengirimkannya ke alam dimensi permata jiwa. Tentu saja, itu tidak mungkin. Huban memberikannya kepada mereka, seperti yang dijanjikannya. Namun, mereka tidak dapat mengambilnya. Rubah tua yang licik, pikir Ryan dan Rowan bersamaan. Jelas Huban tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan jika Huban tidak tahu tentang alam dimensi permata jiwa, dia sudah menjelaskan bahwa dia tahu Ryan dan Rowan memiliki lebih banyak fragmen. Namun, fragmen yang mereka miliki juga merupakan bagian dari pilar yayasan alam semesta. Jika mereka mencoba menyatukan kedua belah pihak, bukankah fragmen di depan akan merusak fragmen yang mereka miliki? Bagian terburuknya adalah misi itu mengatakan mereka tidak dapat meninggalkan area pusat Realm of Gods sampai mereka mendapatkannya. Kecuali, tentu saja, mereka membayar penalti kegagalan, yang menghabiskan 2 juta poin takdir. Saat ini, si kembar hanya memiliki 1,5 juta. Atau, lebih tepatnya, 1.533.215. Sister Orb, apa yang harus kita lakukan di sini? Pertama-tama, bagaimana fragmen itu bisa melepaskan energi yang sama dengan Extinction Sphere? Tanya Rowan. Sulit untuk mengatakannya karena ingatanku tersegel. Aku benar-benar tidak punya jawaban untuk pertanyaanmu saat ini. Namun, memang ada cara untuk memperoleh fragmen ini, Sister Orb berkata. Ada. Tiba-tiba, Ryan dan Rowan teringat sesuatu. Oh, benar, ada. Fragmen yang dimiliki Ryan dan Rowan di alam dimensi permata jiwa mereka tidak terikat dengan alam dimensi. Jika mereka mau, mereka bisa membawanya keluar. Metode lain adalah dengan memperoleh fragmen itu terlebih dahulu tetapi tidak pernah menaruhnya di alam dimensi permata jiwa. Hanya saja, hanya alam dimensi permata jiwa yang memberi Ryan dan Rowan cukup keyakinan bahwa fragmen itu tidak akan pernah terdeteksi oleh siapapun. Jika mereka membawanya pergi dengan metode lain, mungkin tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka menerima kunjungan dari beberapa makhluk alam keilahian. Bab 2386. Namun, masih ada satu pertanyaan yang tersisa di benak mereka. Senior Huban, bagaimana mungkin fragmen ini bisa menyegel kembali jenis energi yang sama dengan Extinction Sphere? Huban menatap mereka. Jadi, kalian bisa tahu itu adalah energi Extinction Sphere, Sepertinya Hyomu benar tentang peluang kalian. Ngomong-ngomong, karena kalian tahu tentang Extinction Sphere, kalian tahu itu adalah alasan terjadinya fenomena pemisahan alam semesta, kan? Ryan, Rowan, dan Kentucky mengangguk dan menunggu Huban melanjutkan. Itu hanya teoriku, tetapi aku yakin dampak ledakan Extinction Sphere menyebabkan sebagian energinya menyatu dengan fragmen ini khususnya, jelas Huban. Aku tahu, sulit dipercaya. Bagaimanapun, energi Extinction Sphere seharusnya menjadi musuh pilar yayasan semesta. Tapi sekali lagi, alam semesta masih selamat dari ledakan itu. Dengan demikian, bagaimana jika, dan ini adalah jika besar, pilar fondasi alam semesta mengalami perubahan sebagian dari dirinya sendiri agar sesuai dengan energi Extinction Sphere. Bagaimana jika fragmen ini hanyalah cara alam semesta untuk menyelamatkan dirinya sendiri setelah Soul Gem menggunakan formasinya untuk menghancurkan Extinction Sphere? Kelompok si kembar tidak dapat menyangkal kemungkinan itu. Bagaimanapun, Sister Orb adalah Sentience Universe sebelumnya. Jika dia memiliki kesadaran saat itu, dia mungkin sengaja melakukan apa yang baru saja disarankan Huban. Sayangnya dia tidak memiliki akses keingatan itu lagi. Ryan kemudian menyadari sesuatu. Jika apa yang kau katakan benar, maka fragmen ini bukanlah satu-satunya bagian yang terpengaruh oleh energi Extinction Sphere. Lebih baik dikatakan bahwa pilar fondasi itu sendiri sekarang memiliki bagian darinya dengan energi sisa yang sama dari Extinction Sphere. Rowan melangkah lebih jauh. Tidak hanya itu, bagian dari pilar fondasi yang menyatu dengan energi Extinction Sphere mungkin menyebabkan bagian pilar lainnya memburuk. Mungkin ini salah satu alasan mengapa alam semesta mati. Huban terkejut mereka bisa menyimpulkan sebanyak itu dari kata-kata awalnya.
Pintar. Aku juga mempertimbangkan skenario yang sama. Tapi sekali lagi, aku tidak tahu bagaimana cara membalikkannya, kalau tebakanku benar. Jangan lupa, semua yang kukatakan hanyalah teori. Aku mungkin sepenuhnya salah. Masalahnya muncul karena Huban mungkin benar. Jika dia benar, maka pilar fondasi juga akan terpengaruh. Bagaimana tepatnya mereka akan membersihkan energi Extinction Sphere dari pilar fondasi? Tentu saja, hal seperti itu mungkin tidak benar-benar terjadi. Asteris pin. Asteris. Tiba-tiba, suara sistem bergema di pikiran si kembar. Host telah mencapai titik kritis dalam pemulihan dua bagian alam semesta. Untuk menyelamatkan alam semesta, pemulihan fondasinya mutlak diperlukan. Untuk itu, semua fragmen harus diperoleh dan dibersihkan dari sifat-sifat yang berbahaya. Namun, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah alam semesta, jadi tidak ada yang tahu cara membersihkan energi sisa Extinction Sphere. Quest baru tersedia, temukan cara untuk mengembalikan fragmen ke bentuk aslinya. Hadiah misi, 10 juta poin takdir. Waktu, tidak terbatas. Hukuman kegagalan, kehancuran alam semesta. Ryan dan Roan langsung mengerti. Sistem Solgem ingin mereka menggunakan fragmen ini sebagai item pengujian. Misalkan mereka dapat menemukan cara untuk membersihkan energi Extinction Sphere dari fragmen yang telah dimodifikasi ini. Dalam hal ini, mereka mungkin dapat melakukan hal yang sama dengan bagian pilar yang terpengaruh oleh masalah yang sama. Namun, bagaimana sistem mengharapkan kita menemukan solusinya? Ryan dan Roan langsung merasa kehilangan arah. Dari apa yang terlihat, mereka tidak akan bisa mengambil fragmen ini hari ini. Ryan kemudian menoleh ke Huban. Senior Huban, Anda sudah memikirkan kemungkinan ini sejak lama, jadi Anda punya banyak waktu untuk memikirkannya. Sudahkah Anda memikirkan cara apapun agar fragmen dapat dibersihkan dari energi Extinction Sphere? Huban mendesah menanggapi. Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa aku memikirkannya. Namun, masalahnya adalah bahwa fragmen itu tidak hanya terpengaruh oleh energi Extinction Sphere. Sebaliknya, ia menyatu dengannya. Fragmen itu sendiri mampu melepaskan energi Extinction Sphere remnant ini hampir selamanya, menunjukkan bahwa mereka saling terhubung dengan baik. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan cara untuk memisahkan keduanya. Kita tidak dapat memperbaikinya, tahu. Huban menyimpulkan. Namun, kata-katanya langsung memicu percikan di benak Ryan. Tunggu, apa yang kau katakan? Huban menatap Ryan. Aku tidak bisa memikirkan cara untuk memisahkan keduanya. Kau tidak mendengarku. Tidak, bagian kedua. Ryan segera menggelengkan kepalanya. Benar sekali, itu mungkin saja terjadi. Roan juga mengamati Ryan melalui koneksi jiwa mereka. Apakah kau berbicara tentang penyempurnaan fragmen? Ryan mengangguk. Mungkin saja. Jika dilihat dari sudut pandang yang paling mendasar, pilar fondasi dan fragmen, bagaimanapun juga, adalah sejenis biji. Mereka keras tetapi dapat dimanipulasi. Sedemikian kerasnya sehingga mereka dapat berubah bentuk dan menyatu kembali begitu mereka cukup dekat dan kondisinya tepat. Kalau begitu, mengapa tidak dapat disempurnakan? Roan dan yang lainnya memahami logikanya, tetapi praktiknya, dan bagaimana tepatnya Anda akan melakukannya. Ryan merenung sejenak, dan pikirannya tertuju pada daftar hadiah Solgem System. Untuk lebih spesifik, ia memikirkan Solgem Blacksmith Workshop. Sejauh ini, sistem telah meningkatkan Blacksmith Workshop dan memungkinkan saya membuat hal-hal yang tidak pernah dapat dilakukan oleh siapapun di alam semesta ini. Mungkin, tahap akhir dari peningkatan Blacksmith Workshop bahkan dapat memungkinkan saya untuk menyempurnakan pilar fondasi itu sendiri. Roan mendengarnya melalui koneksi jiwa mereka. Jika memang begitu, mungkin bukan hanya bengkel pandai besi. Ryan setuju dengannya. Benar, saat ini, senjata terbaikku menggunakan segalanya. Teknik penempaan, cairan ramuan alkimia milikmu, dan prasasti dari gudang pembentukan sirkuit. Untuk menyempurnakan fragmen itu, kita mungkin membutuhkan ketiganya. Bab 2387. Roan mempertimbangkan pilihan itu. Dan bagaimana jika itu adalah bagian dari pilar fondasi itu sendiri? Memurnikan kekotoran, yang merupakan energi sisa dari Extinction Sphere adalah satu hal. Tetapi apakah Anda akan memurnikan seluruh pilar? Ryan mengangkat bahunya. Kau terlalu maju. Bagaimana aku bisa tahu apakah aku bisa menyempurnakan benda itu atau tidak? Untuk saat ini, aku lebih suka fokus pada fragmen ini saja.
Jika aku berhasil, maka kita bisa memikirkan pilar. Lagi pula, masih belum ada jaminan bahwa bagian dari pilar akan menjadi seperti ini. Rowan harus mengakui bahwa Ryan benar. Baiklah, kalau begitu, menyempurnakan fragmen ini. Apakah Anda ingin saya meramu minyak temper itu lagi? Ryan menggelengkan kepalanya. Entahlah. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa memurnikannya seperti biji biasa. Yah, banyak biji surgawi yang kita dapatkan sampai saat ini memiliki metode pemurnian yang berbeda, jadi itu tidak menggangguku. Ahem, Sister Orb kemudian menarik perhatian mereka. Seperti yang kukatakan, energi fragmen itu berbahaya bagi sistem. Jika kau ingin menggunakan bengkel pandai besi, kau harus membawa semuanya keluar terlebih dahulu. Jangan bawa benda itu ke dalam karena kontrol orb berasal dari pilar fondasi. Ryan tahu itu. Jelas. Huban memperhatikan bahwa si kembar terdiam dan mengira mereka telah menyerah. Tidak perlu merasa sedih hanya karena apa yang kau temukan. Mungkin ada cara untuk mengatasi masalah ini di masa mendatang. Untuk saat ini, masalah ini akan tetap ada di sini bersamaku. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Jika kau menemukan cara untuk membawanya pergi dan membuang energi Extinction Sphere, kunjungi saja aku. Namun, Ryan segera menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku akan segera memulainya. Huban dan yang lainnya terkejut. Mengerjakannya. Apakah kamu benar-benar serius untuk menyempurnakannya guna menghilangkan energi yang berbahaya? Ryan mengangguk. Itu idenya. Aku tidak yakin apakah itu akan berhasil, tetapi aku akan mencobanya. Namun, tidak hari ini. Rowan setuju dengannya. Kau harus kembali berperang, atau kau bahkan bisa kehilangan poin merit yang kau peroleh sejauh ini. Tepat sekali, Ryan setuju dengannya. Ryan kemudian beralih ke pesan jiwa antara dirinya dan Rowan. Juga, kita perlu kembali ke alam dimensi dan membeli level berikutnya dari 3 peningkatan produksi. Huban merasa sulit untuk percaya Ryan akan berhasil. Meskipun demikian, dia tidak akan menghentikannya. Yah, itu terserah padamu. Tidak ada yang bisa menghancurkan fragmen, sejauh yang aku tahu. Fragmen itu akan ada di sini lain kali kau ingin mencobanya. Ayo kembali. Kelompok Ryan kemudian mengikuti Huban kembali, melintasi gerbang spasial. Setelah itu, gerbang spasial tertutup, sekali lagi menyegel fragmen di dalamnya. Sekitar sehari kemudian, kelompok Ryan sudah siap untuk kembali. Tentu saja, SCV juga bersama mereka. Saya sudah menyimpan nomor telepon Anda di sini, jadi saya bisa menghubungi Anda kapan saja. Jelas, tidak akan ada yang bisa mendeteksinya juga. Senior Huban, kami akan pergi, kata Ryan. Huban mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Tentu, aku juga tidak akan pergi kemanapun. Ia kemudian menatap SCV. Aku akan meminta seseorang membawa salah satu lencana itu ke jangkauan menara komunikasi. Pastikan untuk mengirimkan kami informasi terbaru setiap hari tentang apa yang terjadi dalam perang. Dengan ini, masalah terbesar kami dalam kebangkitan kembali, yaitu kurangnya informasi, telah teratasi. Serahkan saja padaku, Master Huban. SCV langsung setuju, sudah kembali ke wujud humanoidnya yang berusia 6 tahun. Ryan juga diberi token, yang akan beresonansi dengan gerbang kota bawah tanah ras Essence. Dengan begitu, dia tidak akan diserang oleh gerbang itu lagi begitu dia kembali. Terakhir, Landau menjaga kelompok Ryan di dalam pengecualian untuk formasi Divine Sense Bleeding. Dengan begitu, Divine Sense mereka tidak akan lagi hanya melihat kabut abu-abu saat mereka berada dalam jangkauan formasi. Kembali ke permukaan, Ryan dan Kentucky segera menyebarkan indera surgawi mereka. Pada akhirnya, seperti yang disebutkan Joju, mereka dapat melihat bahwa banyak bangunan yang masih berdiri saat mereka tiba telah hancur. Reruntuhan itu bahkan lebih hancur sekarang. Itu adalah bukti bahwa iblis benar-benar mencoba segalanya untuk mengungkap rahasia reruntuhan ini. Tentu saja, mereka gagal pada akhirnya. Aku tak bisa melihat iblis apapun dalam jangkauan indera keilahianku, kata Kentucky. SCV tidak terkejut. Itu jelas. Jika masih ada iblis di sekitar sini, Senior Landau pasti sudah memperingatkan kita sebelum meninggalkan kota bawah tanah. Namun, karena mereka sudah pergi sekarang, saya yakin aman untuk mengatakan bahwa pasukan humanoid di benua ini mulai bergerak maju lagi. Ryan dan Kentucky setuju dengannya. Benar, ngomong-ngomong, haruskah kita kembali ke pasukan Zandolf?
Aku yakin mereka bingung kemana Zandolf pergi. Kau tidak bisa memberitahu mereka apa yang terjadi, Ryan, SCV memperingatkan. Ryan tahu itu. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud begitu. Tetap saja, kita butuh formasi teleportasi mereka. Ayo kita kembali saja, karena aku sudah punya alasan. Saat mereka kembali, mereka segera meninggalkan area yang dikuasai oleh para iblis dan melihat tanda-tanda pertama pengintai alam dewa. Mereka sudah jauh memasuki wilayah iblis, seperti yang disebutkan SCV. Sekitar sehari kemudian, mereka kembali ke kota tempat mereka pertama kali tiba melalui formasi teleportasi jarak jauh. Hanya saja saat mereka muncul, ahli alam dewa lainnya muncul untuk menyambut mereka. Jadi, akhirnya kau muncul. Aku Lavanda, komandan sementara pasukan benua ini. Kudengar kau mengejar Zandolf lebih dari sebulan yang lalu. Di mana dia? Ryan menggelengkan kepalanya. Tunggu, Zandolf belum kembali. Sial, kupikir akhirnya aku bisa berbicara dengannya. Kami terjebak oleh formasi saat menyelidiki reruntuhan Essence Rache, dan baru sehari yang lalu kami akhirnya berhasil bebas. Kami tidak berhasil menemukannya pada akhirnya. Itu sederhana tetapi efektif. Pada akhirnya, tidak seorang pun bisa membuktikan sebaliknya. Bab 2388. Lavanda menyipitkan matanya. Dia hanya tahu bahwa Ryan, Kentucky, dan SCV telah pergi mencari Zandolf sendiri. Namun, mereka juga kehilangan kontak dengan mereka. Baru hari ini, setelah mereka muncul di sini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertanya kepada mereka. Namun, mereka tidak tahu apa-apa. Terjebak. Kamu mengatakan kamu terjebak di dalam wilayah iblis dan kembali hidup-hidup. Ryan mengangguk. Itu karena kita tidak terjebak oleh iblis. Sebaliknya, itu adalah formasi kuno di reruntuhan ras esensi. Iblis mungkin bahkan tidak tahu kita ada di sana. Pertama-tama, itu bahkan bukan medan yang layak diserang, jadi tidak ada iblis di dekat reruntuhan itu. Pada akhirnya, kita menghabiskan waktu berhari-hari untuk membebaskan diri. Ryan kemudian bertanya balik. Tetap saja, kita tidak menemukan Zandolf Senior. Kok dia belum kembali? Kita lihat dalam perjalanan ke sini bahwa pasukan sedang maju. Bukankah itu seharusnya terjadi hanya jika dia yang memimpin? Karena aku penggantinya, aku jelas punya wewenang untuk mengerahkan pasukan, kata Lavanda. Faktanya, Lavanda cukup tidak senang dikirim ke tempat ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, benua ini tidak memiliki nilai strategis, jadi perang di sini tidak begitu penting. Namun, jika dia menaklukkannya dengan cepat, dia mungkin bisa membawa pasukan ke tempat yang layak digunakan. Dia benar-benar tidak menyukai gagasan pasukan ini digunakan sebagian besar untuk mendukung pasukan lain. Dia melanjutkan, jadi, bagaimana akhirnya kau bisa keluar? Formasi ras esensi seharusnya cukup mengesankan. Ryan setuju dengannya. Tentu saja, kau tidak lihat, kami butuh waktu lebih dari sebulan untuk kembali. Kurasa kami sudah cukup beruntung karena tidak ada formasi pembantaian di sana. Sejujurnya, kurasa kami akan butuh waktu lebih lama, atau mungkin tidak akan pernah kembali, jika itu bukan formasi kuno. Kemungkinan besar, sebagian besar kekuatannya sudah hilang saat kami melangkah masuk. Lavanda memiliki pengetahuan tentang formasi, jadi dia tahu apa yang dikatakan Ryan mungkin saja terjadi. Selain itu, karena invasi iblis saat itu, tidak ada yang tersisa untuk menjelajahi reruntuhan ini. Sulit untuk mengatakan apakah formasi di kota-kota ras esensi masih aktif atau tidak. Baiklah, namun, kamu bukan bagian dari pasukanku, jadi kamu harus pergi. Kembali saja ke posmu di benua Tormalek. Lavanda kemudian pergi, karena dia masih memimpin pasukan saat itu. Ryan, Kentucky, dan SCV tidak mengeluh sama sekali, segera pergi ke formasi teleportasi jarak jauh dan membayar untuk menjauh dari tempat itu. Tentu saja, masalah tidak terpecahkan hanya dengan itu. Begitu mereka tiba di wilayah Limigo di benua Tormalek, Rume datang menemui mereka. Jadi, kalian akhirnya memutuskan untuk menunjukkan wajah kalian lagi, Dulu ketika kelompok Ryan membantu Gardo, Gardo berkata bahwa ia akan melindungi mereka saat mereka mengunjungi Zandolf. Namun, ia hanya akan melakukannya selama seminggu, dan setelah itu, ia tidak akan berhubungan lagi dengan mereka. Sudah lebih dari sebulan berlalu, jadi Ryan, Kentucky, dan SCV kini diperlakukan sebagai desertir atau ahli yang terbunuh dalam pertempuran. Namun, akhirnya, mereka muncul lagi.
Ryan mengambil kesempatan untuk berbicara. Kami minta maaf, Senior Rume. Kami terjebak di dalam formasi kuno di salah satu reruntuhan ras esensi. Kami seharusnya sudah kembali lebih awal. Gardo tampaknya tidak peduli. Sejauh yang aku tahu, kau bahkan tidak seharusnya pergi ke tempat lain setelah membantu Gardo. Setelah kau selesai membantunya, kau seharusnya langsung kembali. Atau mungkinkah aku salah? Bagaimana bisa kau berakhir pergi ke pasukan Zaldolf? Itulah satu hal yang tidak dapat disangkal oleh Rhea, Kentucky, dan SFI. Itu benar. Namun, Rumes Senior tahu betul mengapa aku datang ke sini. Aku tidak menyembunyikan darimu atau siapapun bahwa aku sedang mencari informasi mengenai Essence Rache. Jadi, ketika akhirnya aku mendapatkan beberapa informasi, aku harus pergi ke sana untuk memeriksanya. Aku hanya tidak menyangka akan terjebak. Jadi kau melakukannya sambil tahu kau melanggar perintah, benar begitu? Tanya Rumes dengan nada dingin. Ryan mengusap bagian belakang kepalanya tanpa daya. Itu benar. Rumes kemudian menatap SFI. Aku tahu Goku dan Kenny sedang mencari informasi mengenai ras Essence, jadi masuk akal jika mereka melanggar aturan untuk menyelidiki tempat itu. Namun, bagaimana denganmu? Mengapa kau mengikuti mereka? SFI menundukkan kepalanya. Kupikir akan lucu jika memeriksa sesuatu. Ekspresi Rumes berubah lebih buruk. Biasanya, kematian adalah satu-satunya jalan keluar bagi para desertir seperti kalian bertiga. Namun, memang benar bahwa usaha kalian telah membantu pasukan alam dewa kami meraih 2 kemenangan besar. Jutaan orang diselamatkan oleh kontribusi kalian. Selain itu, kalian akhirnya kembali alih-alih melarikan diri, yang cukup terpuji. Meski begitu, aku akan mengampuni nyawa kalian. Namun, wajah Rumes kemudian menunjukkan senyum dingin. Tindakanmu tidak bisa dibiarkan begitu saja, atau tindakanmu akan menjadi preseden bagi pasukan. Pasukan terdiri dari perintah, dan perintah tidak boleh dilanggar. Jika tidak, pasukan akan hancur. Semua poin meritmu, sekarang telah dihapus. Dan itu juga termasuk poin yang kamu peroleh untuk kontribusi bagi pasukan Gardo. Oh, sekadar informasi, misi itu berakhir dengan kematian seorang Elder Devil, jadi masing-masing dari kalian diberi lebih dari 2000 poin, yang sekarang juga hilang. Hahaha. Ryan, Kentucky, dan SCV terkejut. Itu adalah hadiah yang sangat besar. Jika Ryan dan Kentucky menggabungkan poin prestasi mereka, mereka bisa membeli 500 gram Serene Gold Filament. Namun, semuanya sudah habis sekarang. Ayolah, Senior Rumes. Kau tidak bisa melakukannya bersama kami. Bahkan SCV mengeluh, mengetahui bahwa sejumlah besar poin merit akan sangat berguna untuk dirinya sendiri juga. Ya, ini terlalu kasar. Ryan dan Kentucky pun mengeluh. Rumes tidak mengalah. Anggaplah kalian beruntung karena aku tidak membunuh kalian. Sekarang, diamlah dan bersiap-siap. Misi kalian berikutnya telah ditetapkan, dan kalian benar-benar terlambat.